pagi semuanya. Kita hari ini akan masuk ke KD kedua atau bab kedua tentang listrik statis ya. Jadi listrik statis kali ini kita akan bahas tentang gaya Coulomb saja. Oke. Sebelum kita masuk ke gaya Coulomb, kita harus tahu dulu listrik statis itu seperti apa. Jadi listrik statis itu adalah fenomena perpindahan muatan atau transfer muatan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ada kata-kata bermuatan. Jadi, muatan itu apa? Muatan listrik itu sendiri adalah muatan dasar yang ada pada suatu benda, sehingga dapat mengalami gaya pada benda lain yang juga memiliki muatan listrik. Jadi, apabila ada dua benda yang didekatkan dan sama-sama memiliki muatan, mereka akan mengalami gaya. Oke, gaya apa? Gaya inilah nanti akan kita bahas. Sekarang contoh fenomenanya kita bisa lihat antara penggaris dengan kain wol. Kita dekatkan. Wol juga punya muatan, penggaris juga punya muatan. Setelah kita gosokkan, ternyata ada perpindahan muatan dari penggaris ke kain wol, dari kain wol ke penggaris, sehingga penggaris ini muatannya adalah negatif dan wol muatannya adalah positif. Terjadi perpindahan muatan. Jadi secara dasarnya muatan itu terbagi menjadi muatan positif itu namanya proton, muatan negatif itu namanya elektron. Kita singgung tentang muatan. Apabila ada dua benda yang bermuatan didekatkan akan terjadi namanya gaya. Oke, gaya itu dinamakan gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Nah, bunyi dari hukum Coulomb itu tersendiri adalah besar gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antar dua muatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Waduh, itu gimana? Oke, kita bikin ilustrasinya. Jadi ada dua muatan nih, positif sama negatif. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Yang gimana ya? Nah, kalau muatannya berbeda jenis, dia akan mengalami namanya gaya tarik-menarik. Nah, jadi panahnya saling menuju, saling mendekati. Jadi kalau suka sama suka akan saling mendekati. Nah, jadi yang positif kita anggap itu muatan 1, yang negatif muatan 2. Dan mereka terpisah oleh jarak yang namanya R. Kedua ilustrasinya, nah ini ada dua muatan sejenis. Nah kalau sejenis berarti gayanya adalah tolak menolak, karena nggak mau sama nggak mau dikasih berdua, ya nggak mau kan, sama-sama menjauhi. Atau kamu sukanya sama laki-laki tapi kamu kasih perempuan, ya nggak mau, jadi akan saling menjauhi. Oke, yang positif pertama muatan 1, yang positif kedua muatan kedua, jadi terpisah oleh R. Maka hukum Coulomb tadi dapat kita buat secara matematisnya. F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Itulah yang maksudnya gaya Coulomb itu sebanding dengan hasil dari dua muatan dikalinya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari muatannya ini. Ya, jadi gaya Coulomb itu hasil kali dari kedua muatan yang sebanding nilainya dengan gaya Coulomb, tapi berbanding terbalik dengan jaraknya. Oke. Nah, ini masing-masing penjelasannya. F itu adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Q1, Q2 muatan listrik, satuannya Coulomb. R adalah jarak antar kedua muatan, satuannya meter. Dan K adalah tetapan dielektrik dalam ruang hampa yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, kita langsung masuk contoh soalnya. Oke, perhatikan gambar berikut katanya. Oke, nah ada 3 muatan yang segaris ya. Jarak P muatan P ke Q 10 cm, Q ke R
Nggak ada. Oh, ternyata yang ditanyakan adalah jarak Q ke R, di mana masing-masing muatannya P 90 mikrokulom, Q 10 mikrokulom, dan R 60 mikrokulom. Di sini ada catatannya. Agar muatan Q gaya elektrostatisnya 0, berarti gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolaknya adalah 0. Maka tentukan jarak QR-nya. Sekarang kita buat dulu diketahuinya. Nah, ini diketahuinya ya. Muatan P, muatan Q, muatan R, dan K-nya itu kenapa jadi 10 pangkat min 5? Kan 1 mikro itu 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 ada 30 kan? Berarti bisa kita coret 1 angka 10-nya. Oke? Dan jarak dari P ke Q itu 10 cm, kita ubah ke meter jadinya 0,1. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Oke, ini gambar yang awal ya. Nah, ini yang mau kita cari. Sekarang, kenapa positif semuanya, Bu? Karena tadi muatannya nilainya positif. Kalau ada tanda min, berarti nanti muatannya negatif. Sekarang kita lihat dulu, apa yang akan terjadi dengan muatan Q. Ingat, karena ditanya muatan Q, kita lihat muatan Q terhadap muatan R akan apa? Kalau dia yang sejenis, akan tolak menolak, saling menjauhi. Nah, sehingga muatan Q ke R itu arahnya ke kiri, ya, karena dia menolak, bukan menuju. Maka ini namanya gaya muatan R terhadap Q. Nah, begitu juga P dengan Q, dia akan menolak, tidak akan menuju, maka Q menjauhi R atau P menjauhi R, sehingga yang P tadi arahnya ke kanan. Jadi ini adalah gaya muatan Q terhadap muatan P. Nah, kalau dilihat seperti ini, berarti kalau ada dua benda yang berbeda arah, berarti kita kurangkan vektornya. Berarti yang ditanya adalah FQ sama dengan FQP dikurang FQR. Yang ke kanan kita bikin positif, yang ke kiri kita bikin negatif. Oke? Nah, karena tadi catatannya, agar gaya elektrostatisnya 0, berarti FQ-nya adalah 0. Ya, jadi persamaannya seperti ini. Kita pindah ruasnya, kita masukkan persamaan gaya kulomnya. Nah, menjadi seperti ini. Kira-kira yang kita bisa coret adalah nilai konstanta dan nilai muatan Q-nya, sehingga menjadi muatan R dibagi kuadrat jaraknya sama dengan muatan P dibagi kuadrat dari jaraknya. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. Tadi kita umpamakan Q ke R-nya adalah X, berarti jaraknya X kuadrat. Nah, yang RQP tadi kan 10 cm, kita ubah ke meter, berarti 0,1 meter. Sekarang kita kelompokkan yang muatan dengan muatan, yang jarak dengan jarak, sehingga menjadi seperti ini. Ya. Nah, hasil akhirnya 9 bagi 3 adalah 3 kali X kuadrat per 0,1 meter kuadrat. Hasilnya akar 3 sama dengan X bagi 0,1 meter. Kenapa akar 3? Karena biar hilang nih. Yang 2 di sini ya. Pangkat 2 berarti di sini kita kali setengah, sini kali setengah. Setengah itu artinya akar ya. Jadi kita kalikan akar 3 kali 0,1 sama dengan X. Akar 3 adalah 1,73 kali 0,1 meter sama dengan X. Sehingga X-nya adalah meter adalah 0,173. Berarti dalam sentinya berapa? Oke, 17,3 cm. Jadi jarak dari Q ke R adalah 17,3 cm. Kenapa dikurang tadi? Karena arahnya berlawanan. Kalau arahnya sama berarti dijumlahkan. Oke, lanjut ke kedua. Nah, terdapat 3 buah muatan A, B, C membentuk segitiga dengan sudut siku-siku di A. Besar gaya tarik-menarik muatan A dan B sama dengan gaya tarik-menarik A dan C. Yang besarnya 5F. Tentukan gaya kulom pada muatan A. Berarti AB tarik-menarik, AC tarik-menarik. Berarti A sama C beda muatannya, A sama B juga beda muatannya. Oke, kita buat gambarnya. Nah, dia bilang ada muatan A, B, C membentuk segitiga. Berarti siku-siku di sini ya. Berarti ini
muatannya positif Ibu bikin, yang ini negatif, yang ini negatif. Nah, yang positif adalah A, negatif kedua B, negatif ketiga adalah C. Karena dia bilangnya tarik menarik, berarti A ke B karena beda muatannya tarik menarik, A ke B juga beda muatannya tarik menarik. Bu, boleh nggak di sininya negatif, positif, positif? Boleh, terserah. Yang penting dia tarik menarik soalnya. Oke. Sekarang diketahuinya FAB-nya 5F, gaya tarik menarik AC-nya 5F. Yang ditanya adalah berapa gaya Coulomb di A. Oke. Nah, ini dia A, B, dan C. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa panahnya ke kanan? Karena dia menuju si C. Karena dia muatannya berbeda. Makanya dia dikejar-kejar lah si C ini. Makanya ini namanya gaya A terhadap C. Kenapa ini ke atas, Bu? Karena dia beda jenisnya. Makanya dia menuju si B. Mau dia sama-sama suka nih. Nah, sama-sama beda jenisnya nih. Nah, makanya dia menuju, saling tarik-menarik. Nah, yang ini namanya FAB ya, maaf ya ini. Nah, sekarang kita bikin vektornya, belajar vektor dong. Oke, nah garis miring inilah yang kita cari. Bisa pakai Pitagoras atau menggunakan vektor dua gaya ya. Nah, seperti ini. Ingat lagi belajar vektornya kelas 1 ya. Atau kalau mudahnya pakai segitiga Pitagoras juga boleh. Jadi kalau ada dua vektor diapit oleh satu sudut, itu bisa kita pakai ini ya. FA sama dengan akar dari FAB pangkat 2 ditambah FAC pangkat 2 ditambah 2 FAB 2 FAC cos alfa. Nah, kenapa cosnya 90? Karena segitiga siku-siku. Kalau nanti bentuknya segitiganya sama sisi, Bu, ya udah bikin berapa segitiga sama sisi itu sudutnya. Kalau dia segitiganya sama kaki, Bu, ya udah segitiga sama kaki itu berapa sudutnya? Tinggal dimasukkan saja. Oke. Nah, karena nilainya sama, gaya AB dan gaya AC tadi 5F. Nah, seperti ini ya. Sehingga hasil akhirnya 25F kuadrat ditambah 25F kuadrat. Loh, kenapa 0? Karena cos 90 adalah 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 25 dikali 2. Kenapa? 50 itu bisa berapa dikali berapa yang bisa kita keluarkan akarnya? Ternyata 25 kali 2. Jadi hasil akhirnya adalah 5F dikali akar 2. Jadi ini bisa ya Bu ya pakai Pitagoras aja boleh. Karena kan sudutnya 90 ya. Jadi kita bisa pakai sisi miringnya. Kalau dia bentuknya segitiganya sama sisi atau sama kaki, kita masukkan persamaan yang awalnya tadi. Nah, ya, pakai cosnya tergantung sama sudutnya. Kalau dia sama kaki berapa, sama sisi berapa. Oke? Ibu harap sampai sini paham ya. Nah, kemudian tentang gaya elektrostatisnya. Semoga apa yang Ibu terangkan itu kalian mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan ke classroom atau di grup WA masing-masing kelas. Terima kasih, selamat pagi.